Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NPM saya 2023398. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sejarah dari revolusi industri dari dulu sampai 4.0. Yang pertama, latar belakang revolusi industri. Revolusi industri telah terjadi sekitar 4 kali tahapan, yaitu dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang industri 4.0. Revolusi sendiri yaitu suatu perubahan corak budaya dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat dan juga kebiasaan yang sering dilakukan berhubungan dengan dasar kehidupan masyarakat yang singkat. Sedangkan untuk industri yaitu suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang yang berharga atau berkualitas. Revolusi industri juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan cara kerja manusia secara fundamental, karena melahirkan hal-hal baru yang dapat membantu dan juga dibutuhkan pada kehidupan manusia. Dua suku kata dari revolusi industri mengandung arti bahwa terdapat lonjakan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Lonjakan atau lompatan tersebut membawa kehidupan manusia ke arah yang bisa disebut lebih maju atau lebih modern, yang mempunyai fungsi untuk membuat manusia mudah menjalani hidupnya. Revolusi industri juga memberikan perubahan yang cukup signifikan pada kehidupan manusia. Revolusi industri terjadi pertama kali yaitu dengan melimpahkan mekanisme produksi pada penemuan sebuah mesin. Revolusi industri kedua sudah berada di tahap yang mana telah dilakukannya produksi massal yang sudah terintegrasi dengan standarisasi. Revolusi industri ketiga yaitu tahapan di mana keselarasan secara massal yang sudah dititik beratkan pada integritas komputerisasi, dan selanjutnya yaitu revolusi industri keempat yang telah menghadirkan sebuah kerjasama antara internet dan manufaktur sehingga menghasilkan keadaan otomatisasi dan digitalisasi yang pada saat ini sedang dirasakan dan dijalankan oleh manusia di kehidupannya. Motor penggerak atau kreativitas merupakan hal yang mempengaruhi setiap tahapan revolusi industri. Tanpa adanya sebuah kreativitas, maka perubahan tidak akan terjadi. Kondisi sosial budaya mempengaruhi sebuah kreativitas. Kondisi sosial budaya ini dapat membuat suatu kreativitas yang revolusioner pada kehidupan manusia. Maka dari itu, kreativitas sangat penting dipelajari agar menjadi arah dalam mengembangkan sebuah perubahan yang akan dilakukan oleh dunia dan menjadi arah untuk sudut pandang peradaban manusia. Rumusan masalahnya, bagaimana revolusi industri dari dulu hingga 4.0? Yang pertama, revolusi industri 4.1. Revolusi industri 4.0 ini berada dengan revolusi industri sebelumnya pada revolusi industri 1.0 atau revolusi generasi pertama merupakan revolusi pada tahap awal yang terjadi pada abad ke-18. Jika pada saat itu banyak pekerjaan yang masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan, namun setelah terjadi revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya penemuan sebuah alat tenun mekanis dengan menggunakan mesin uap pada tahun 1784, sebuah perubahan tenaga hewan dan manusia tidak lagi digunakan mengakibatkan banyaknya pengangguran walaupun jumlah produksi meningkat. Penemuan mesin uap
juga membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat sehingga dapat membuat sebuah perubahan-perubahan baru yang akan melahirkan kembali sebuah revolusi industri dengan perkembangan yang lebih. Dan pada saat ini revolusi PLN telah berkembang. Selanjutnya, yang kedua, revolusi industri 4.2. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 dengan ditandai munculnya listrik yang membuat biaya produksi jauh lebih murah dari sebelumnya. Pada tahun 1913 tercipta sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan penemuan yang mengakibatkan produksi mobil yang sebelumnya merakit satu mobil harus dilakukan oleh banyaknya orang, namun setelah ada penemuan itu produksi mobil dapat dilakukan secara massal dan setiap pekerja dilatih agar dapat menekuni satu bidang saja, sehingga ketika melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang yang masing-masing. Pada tahun 1970, tepatnya di Cincinnati, Amerika Serikat, untuk pertama kali lini produksi melibatkan rumah potong hewan. Pada saat ini, mobil diciptakan untuk memudahkan proses produksi di pabrik karena sebelumnya alat transportasi darat masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Sehingga dengan adanya revolusi industri kedua ini mengakibatkan perubahan yang cukup besar. Bahkan pada saat adanya Perang Dunia Kedua, proses produksi tank, pesawat, dan senjata lainnya dibuat oleh pabrik yang telah menggunakan lini produksi. Yang ketiga, revolusi industri 4.3. Sebelumnya pada revolusi industri 2.0, proses produksi barang masih membutuhkan tenaga manusia. Namun setelah terjadi revolusi industri 3.0, tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan terlalu banyak. Dan pada revolusi industri 3.0 menandakan bahwa abad industri perlahan berakhir kemudian digantikan dengan abad informasi. Jika pada revolusi industri 1.0 ditandai dengan adanya mesin uap dan revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya listrik, maka pada revolusi industri 3.0 ditandai dengan teknologi informasi dan penggunaan elektronika menggunakan otomatisasi produksi. Revolusi industri 3.0 lahir pada awal 1970. Kemunculan revolusi industri mengubah lagi peradaban dunia. Jika pada revolusi sebelumnya mesin masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Sistem komunikasi yang telah menggunakan teknologi digital membuat penyebaran akses informasi semakin cepat dan pemanfaatan alat elektronika dan komputer pada otomatisasi produksi merupakan bukti perkembangannya industri. Yang keempat, revolusi industri 4.4. Berkembangnya revolusi industri saat ini mendorong banyak terobosan teknologi baru yang disambut baik oleh masyarakat luas. Revolusi industri ini diciptakan pada tahun 2011 dengan istilah Industri 4.0. Istilah ini pertama kali diciptakan di Jerman dan Industri 4.0 ditandai dengan adanya revolusi digital. Industri ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas, yang mana Industri 4.0 merupakan industri berhubungan langsung dengan digital yang cakupannya yaitu dari berbagai jenis teknologi. Zaman revolusi industri 4.0 berawal pada tahun 2018 hingga sekarang.
Revolusi ini menyatukan kedua teknologi yaitu otomatisasi dan cyber. Teknologi ini merupakan gaya dalam pertukaran data secara manufaktur dan otomatisasi. Lain dengan revolusi sebelumnya, Industri 4.0 mengembangkan Internet of Things bersama dengan teknologi-teknologi baru seperti dalam bidang robotik, sains, dan lain sebagainya. Hadirnya teknologi digital tersebut membawa pengaruh yang cukup bagi kehidupan manusia di dunia. Banyak aktivitas seperti pekerjaan dan cara atau gaya hidup manusia yang berubah menjadi lebih praktis karena menggunakan sistem otomatisasi dalam melakukan kegiatannya. Perubahan yang ada pada kehidupan manusia karena munculnya teknologi-teknologi baru dapat berdampak positif maupun negatif dalam berbagai bidang. Revolusi industri generasi pertama memberikan dampak yang mana dengan munculnya mesin uap membuat pendapatan per kapita negara melesat sampai 6 kali lipat. Hal tersebut menjadi modal untuk melakukan kembali revolusi-revolusi selanjutnya. Dan sekarang pada masa revolusi generasi keempat mengeluarkan pengaruh yang cukup signifikan dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya, yaitu dengan adanya teknologi baru yang serba digital membuat produktivitas menjadi meningkat. Contoh dalam bisnis transportasi, pada zaman dahulu mobil transportasi yang digunakan merupakan transportasi konvensional yang dilakukan secara manual. Namun, sekarang setelah terjadi revolusi industri 4.0 terdapat model baru dalam bidang transportasi yang dilakukan secara digital seperti ojek online dan taksi online. Karena kemudahan tersebut, maka sekarang transportasi konvensional mulai ditinggalkan bagi mereka yang sudah mengerti dunia digital. Kualitas dari tenaga pendidikan turut menjadi hal yang dilihat dari keberhasilan sebuah negara. Contohnya, pada tenaga pengajar seperti guru, karena melihat pesatnya perkembangan dari revolusi industri 4.0, maka tenaga pendidik seperti guru dituntut untuk mampu dalam mendidik anak muridnya agar mampu melahirkan generasi yang unggul yang dapat bersaing dengan tuntutan revolusi 4.0 dan revolusi selanjutnya. Revolusi industri 4.0 membutuhkan pendidikan yang mampu menghadirkan generasi yang dapat berpikir kreatif, inovatif, dan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan keikutsertaan teknologi di dunia pendidikan yang diharapkan untuk mengeluarkan generasi yang dapat mengubah zaman semakin lebih baik lagi. Perkembangan yang sangat pesat di revolusi industri 4.0 juga mempengaruhi karakteristik remaja. Di era revolusi industri sekarang dengan teknologi yang semakin canggih seperti dengan adanya smartphone yang dilengkapi dengan fitur-fitur memudahkan generasi remaja sekarang dalam mengakses berbagai informasi. Teknologi industri 4.0 memberikan berbagai dampak baik maupun dampak buruk kepada remaja. Karakter yang dimiliki remaja bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam membentuk karakter remaja. Remaja yang tumbuh saat ini disebut dengan generasi Z, yang mana generasi tersebut merupakan generasi yang berkembang pada masa teknologi digital sedang mengalami berbagai peningkatan.
Selanjutnya, revolusi industri 4.0 memang banyak memberikan manfaat bagi manusia, namun tidak sedikit pula dampak yang buruk dari lahirnya revolusi industri. Generasi keempat ini peluangnya akan hadirnya revolusi industri 4.0, yaitu dengan hadirnya revolusi ini memberikan terobosan-terobosan baru di berbagai bidang kehidupan. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 juga tidak hanya mengenai peluang saja, namun terdapat beberapa tantangan. Maka diperlukan sebuah keahlian agar manusia dapat bertahan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, seperti keterampilan dalam menggunakan teknologi, keterampilan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi, keterampilan belajar dalam menjalani hidup untuk menjadi seorang pemimpin dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan atau ingin dilakukan. Mempunyai nilai moral yang baik, dan yang terakhir adalah mempunyai komunikasi yang baik dan public speaking yang bagus agar mampu bekerja sama dengan orang lain, tim, dan orang-orang di sekitarnya. Kesimpulannya, revolusi industri merupakan sebuah perubahan cara kerja manusia secara fundamental karena melahirkan hal-hal yang baru dibutuhkan oleh manusia. Juga dapat dikatakan bahwa revolusi industri merupakan sebuah lonjakan atau lompatan yang besar dalam peradaban manusia oleh sebuah perubahan. Revolusi industri sendiri telah terjadi sekitar 4 kali perubahan revolusi industri. 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi 3.0, dan revolusi yang sedang dirasakan sekarang merupakan revolusi 4.0. Perubahan industri 1.0 merupakan revolusi pertama yang mengubah peradaban manusia saat itu, yang memunculkan sebuah penemuan berupa mesin uap. Revolusi industri 2.0 terjadi karena ditemukannya listrik. Revolusi industri 3.0 terjadi dengan ditandai oleh teknologi informasi serta penggunaan elektronika yang sudah otomatisasi. Dan untuk revolusi industri 4.0, yaitu revolusi dengan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan revolusi-revolusi sebelumnya. Pada revolusi industri ini ditandai dengan lahirnya teknologi yang serba digital, di mana tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan secara utuh. Revolusi industri 4.0 juga memberikan kelebihan dan kekurangan bagi penikmat revolusi industri, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sumber daya manusia. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi gaya hidup remaja sekarang atau biasa disebut dengan generasi Z tanpa pendampingan. Pada pendampingan, pengetahuan yang dimiliki oleh generasi Z akan mengarah ke hal negatif yang tersebut dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di media mengenai kenakalan remaja. Sekian pendengaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.